toxic relationship, keterpengaruhan orang di sekitar Pak Jokowi yang mana ada kecenderungan toxic relationship ini juga mulai masuk ya. Orang Orde Baru misalnya ada Pak Prabowo yang menginginkan Mas Gibran untuk menjadi wakilnya, yang saya sampai nggak sampai hati ya sebagai teman, baik itu keluarga Ibu Iriana, Mas Wali Gibran, Pak Jokowi menjadi seolah-olah menggunakan instrumen keinginan untuk sekedar mengegulkan Mas Gibran selaku putranya untuk menjadi seorang calon presiden dengan ngutak-utik, dengan mengintervensi dalam tanda petik kewenangan-kewenangan di Mahkamah Konstitusi yang kebetulan adalah omnya. Jika PDI Perjuangan kecewa soal Gibran, bakal Capres Prabowo Subianto juga punya jawaban menohok. Prabowo bilang, kader partainya juga banyak diambil pihak lain, namun dirinya tidak mempermasalahkan. Ya, ini kan proses demokrasi, saya juga banyak kader saya juga yang diambil pihak lain, ya kita baik-baik aja. Ya kan? Kan kita satu bangsa, satu negara. Meski dua putra Jokowi ada di kubu Prabowo, namun bakal Capres Koalisi PDI Perjuangan tetap yakin Presiden tetap netral di Pilpres 2024. Dia bilang kemarin netral kok. Oke, artinya memastikan Pak, masih Pak Jokowi netral Pak? Kenapa? Memastikan masih Pak Jokowi netral Pak? Ya beliau kan bicara mendukung ketiga-tiganya. Oke. Statementnya beliau kan itu kan. Artinya yakin Pak Jokowi netral Pak? Kenapa? Artinya yakin Pak Jokowi netral? Kan beliau ada statement. Oke. Iya. Oke. Sebelumnya, Jokowi mengundang 3 kandidat bakal Capres makan siang di istana, seolah ingin menegaskan narasi netralitasnya, meski sang putra mahkota ikut berkontestasi di Pilpres 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Rumah Pemilu yang disiarkan langsung dari studio mini Kompas TV yang ada di kantor KPU Menteng, Jakarta. Dan kita akan bahas seperti janji kami tadi sebelum jeda, yakni adalah Presiden Joko Widodo dinilai berubah, diduga karena ada orang sekitarnya yang disebut toxic relationship. Nah, benarkah Jokowi berubah? Kita bahas hari ini di Rumah Pemilu. Sore hari ini sudah bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom Ketua DPP PDI Perjuangan Nusyirwan Sujono dan juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Selamat sore Bung Nusyirwan dan juga selamat sore Bang Doli. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau ke Bang Nusyirwan dulu deh yang pertama. Mas Arya Bima dari PDI Perjuangan sebut kalau ada toxic relationship di lingkungan Jokowi. Siapa yang dimaksud toxic ini? Ya kalau ditanya siapa, tanya sama Pak Arya Bima ya, bukan tanyanya ke saya. Jadi itu tidak salah juga, kalau wajar dan tidak salah kalau misalnya Mas Arya Bima mengatakan begitu. Saya menambahkan saja, di samping apa yang disampaikan oleh Mas Arya Bima, tapi juga mungkin banyak pihak yang lupa bahwa menjelang menyudahi masa bakti presiden ini, usia beliau juga belum terlalu tua. Jadi tentu masih ada semangat, keinginan, dan hal-hal yang meskipun itu terpaksa harus menggunakan berbagai hal yang dilihat publik tidak cukup tepat atau tidak cukup patut. Tapi saya melihat di samping apa yang disampaikan oleh Mas Arya Bima, juga jangan lupa Pak Jokowi hampir menyudahi 2 periode masa baktinya, menyudahinya tidak seperti pemimpin-pemimpin yang sebelumnya yang usianya sudah cukup umur lah ya. Tapi beliau ini kami melihat dengan usia saya juga tidak terlalu jauh gitu. Jadi Anda bisa menyebut meninggalkan legacy yang buruk, begitu? Kalau legacy yang buruk nanti jangan saya yang menilai, itu publik saja yang menilai buruk atau jelek.
Tapi saya melihat tadi kan pengantarnya atas apa yang disampaikan oleh Mas Aryo Bimo, kan begitu. Nah, kalau siapanya tanya sama Mas Aryo Bimo, tapi saya menambahkan ada hal yang lain supaya jangan lupa beliau ini juga hampir menyudahi umurnya, tidak terlalu tua juga, jadi masih ada keinginan dan semangat, begitulah kira-kira. Oke, nanti kita harus tanya sebenarnya memang dengan Mas nanti kita Arya harus Bima. tanya Tapi sebenarnya saya mau memang juga dengan, minta tanggapan Mas Arya dari Bima. Koalisi Tapi Indonesia Maju. saya mau Bang juga Doli, minta tanggapan. apakah Koalisi Indonesia Maju merasa tersinggung dengan pernyataan dari Arya Bima ini soal toxic relationship? Iya, saya kira saya juga kurang memahami ya apa yang dimaksud oleh Mas Arya Bima itu. Karena selama ini kan sebetulnya yang berada di lingkarannya Pak Jokowi itu kan ya tidak ada yang berubah, ya kan. Satu adalah tentu para pembantunya, menteri-menteri yang ada di kabinet. Kemudian dari soal partai, Pak Jokowi sampai sejauh ini saya tidak pernah mendengar apakah Pak Jokowi itu pernah keluar dari PDIP atau tidak gitu. Jadi sebetulnya kalau bicara lingkaran mungkin harus lebih minta diklarifikasi siapa. Karena menurut saya tidak ada yang berubah dari dulu sampai sekarang. Itu yang pertama. Nah yang kedua saya kira ya saya memahami saja atau kita memahami bahwa ya semakin hari menjelang 14 Februari itu kan makin eskalatif ya, semakin kompetitif, kemudian ya dilemparkan ada isu-isu apa namanya ya yang bisa dikatakan juga saling menyerang juga nggak apa-apa juga gitu, itu biasa saja. Tetapi ya sejak kemarin misalnya saya diundang bicara juga di Kompas TV bicara soal isu 3 periode gitu ya. Nah sekarang muncul lagi relationship gitu. Nah kami sih berharap sebenarnya kalau misalnya ada kompetisi ya kita bicara tentang soal visi program gitu ya, hal-hal yang positif untuk pembangunan Indonesia saja gitu. Jadi kita nggak usah terjebak pada hal-hal yang menurut saya ya itu malah Bang Doli, apakah Anda melihat serangan ke Jokowi ini sebagai ekspresi sakit hati karena ditinggal Jokowi? Ya saya itu urusan internal ya menurut saya ya, kami juga tidak mau ikut campur urusan masalah internal masing-masing partai politik gitu. Jadi kalau misalnya ada hubungan yang tidak baik antara satu partai politik dengan kadernya misalnya, selama tidak ada kaitannya dengan partai kami, saya kira kami juga nggak mau ikut mengomentari gitu. Oke, baik. Nah, saya kembali ke Bung Nusyirwan. Sejumlah pernyataan keras dari PDIP dilontarkan oleh PDIP ke Jokowi. Ini karena sakit hati kah? Karena ditinggal Gibran? Enggak ada sakit hati. Jadi itu juga biasa-biasa saja. Saya tegaskan kembali ya, apapun yang kondisi saat ini terjadi, yang penting kita sudah siap menghadapi segala sesuatunya untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Itu saja yang penting. Jadi soal kita nggak terlalu ngurusin soal sakit hati atau katakanlah membahas persoalan ini. Sebetulnya kalau tidak dimunculkan oleh media, kita juga nggak komentar soal ini. Jadi pembahasan ini Pak Bang Doli, sebetulnya kita juga tidak akan ngomong ini kalau misalnya tidak ada pembahasan ini. Saya juga kalau nggak diundang. Tapi kan Bung Nusyirwan, dukungan dari Presiden Joko Widodo ini jadi satu hal yang penting nanti untuk pemilu 2024. Sementara Mbak Puan itu pernah bilang kalau arah politik Jokowi ini sedang dipertanyakan. Saya tuh udah kemudian juga arah dukungannya juga saya sudah tegaskan tadi di awal bahwa apapun kondisinya Pak Jokowi akan berbuat apa, akan bagaimana, kita sudah siap dengan segala kondisi untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Cukup jelas kan? Jadi mau apalah, mangga wae, bahasanya begitu.
menunjukkan ke publik ya memang hubungan PDIP Jokowi dengan PDIP sedang tidak baik-baik saja begitu ya, semakin menegaskan ya. Ya kan Anda yang mengatakan menegaskan tidak baik-baik saja. Saya tidak mengatakan demikian. Silahkan publik menilai sendiri. Saya hanya bersikap bahwa kami hanya bersikap kita konsentrasi saat ini adalah mempersiapkan dan siap menuju pemenangan Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Oke, artinya memang PDIP ini setuju melihat sikap politik Jokowi sekarang ini cenderung berubah begitu ya. Tapi Ya. jangan dijawab dulu, nanti kita akan bahas. Saya usai jeda. sebelum, Tetap karena bersama saya kami akan di Rumah meninggalkan Pemilu. lokasi, saya harus ke bandara. Saya hanya menegaskan berbagai hal yang diungkap oleh Pak Jokowi. Berkaitan yang pertama soal netralitas. Jadi karena ucapan itu sudah berkali-kali disampaikan, bukan ucapan netralitasnya, tapi ucapan untuk hal-hal yang lain, di mana juga membutuhkan pembuktian di dalam implementasinya. Jadi kalau berkaitan dengan persiapan pemilu, tadi kan menyampaikan bagaimana untuk pemilu 2024. Nah, saya ungkap saja sekarang yang berkaitan dengan diucapkan di forum pejabat kepala daerah. Dan itu disampaikan berkaitan dengan netralitas. Ya, narasi itu baik, bagus. Kita hanya segera menunggu buktinya di lapangan seperti apa soal netralitas tersebut. Karena ini akan menyangkut sikap kita membaca dan mensikapi untuk politik ke depan. Bisa netral di pemilu 2024 ya. Tadi suaranya hilang, saya nggak bisa dengar tadi. Tahu-tahu hilang. Gimana? PDIP alih-alih tidak mau peduli dengan sikap politik alih-alih tidak mau peduli dengan sikap politik Jokowi Dodo yang dari politisi banyak PDIP Arya Bima yang menyebut sudah berubah tapi lebih mau fokus kepada nanti minta bukti ketegasan netralitas Presiden Jokowi Dodo di Pilpres 2024. Bisa begitu. Karena itu nanti kan yang penting itu bukan apa yang diucapkan, bagaimana pelaksanaannya di lapangan, ya. Jadi seperti apa yang terjadi di Bali kemarin itu salah satu pembuktian sikap netralitasnya itu di sebelah mana. Kalau semua aparat itu melakukan hal seperti itu ya nanti kita siap-siap saja menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. PDI siap meskipun dinilai kondisi atau sikap politik dari Jokowi berubah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, sudah mau pindah tempat ya Bang Nur Syirwan. Berarti saya akan nanti lanjutkan dialog ini bersama dengan Bang Doli. Usai jeda kita akan bahas sikap politik Jokowi dinilai berubah oleh politisi Arya Bima dari PDI Perjuangan. Kita bahas nanti bersama dengan Ahmad Doli Kurnia usai jeda di Rumah Pemilu. Selamat jalan, Mas. Kirain kok taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Indomie hype habis yang hotnya viral. Hot kuah seblaknya literally seviral itu. Kerupuk seblaknya crunchy, mie lebarnya cuy pol. Hot gepreknya trending, kremesannya crazy. Indomie hype habis seblak hot jeletot dan ayam geprek, hotnya viral. How are you? Artinya apa kabar?